Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Woyo Woyo. Selamat pagi guys. Pagi ini benar-benar pagi hari, jam 7 pagi saya berangkat Bolang, dimana perjalanan saya tempuh kurang lebih antara 1 sampai 2 jam perjalanan. Ini saya nggak sabar untuk mempublikasikan ya, atau mendokumentasikan perjalanannya, dimana melewati lembah, melewati gunung, perumahan, jalan rusak, dan lain-lain. Tapi yang jelas ada suatu kenikmatan dan keseruan di setiap pembolangan saya. Saya sendiri tidak tahu apa yang ada di depan nantinya. Yang jelas saya pengen menunjukkan jalannya koyong enek guys. Ini kita turun menuju lembah setelah kita menanjaki bukit. Nah itu lembah itu di sana. Ini saya pegangan tangan satu. Ini turun pakai rem depan aja. Nah itu yang biasa ngeblong kayak gitu, tidak dibantu rem belakang. Itu lembah, kita lagi menurunin lembah. Setelah itu kita menanjaki bukit yang ada di seberang lembah sana. Edan kan? Iya. Tapi itulah seninya guys, itulah kenikmatannya. Oke, ini lagi turun. Nah itu turun terus. Nah itu kita nanti menanjaki lembah itu yang ada di pucuk gunung itu ujungnya ada Gunung Slamet kelihatan. Nah ini turun terus. Nah itu nanti itu kita sampai sana lagi, ujung gunung, ke sana terus ke sana. Berarti masih melewati 1-2 bukit lagi ya dan guys. Nah yo ini turun terus guys. Ini rem depan kalau udah blong saya matikan ya, karena saya harus gunakan rem belakang juga. Ini belum temurun loh guys, nanti temurunnya yang agak terjal nanti di sini. Saya ingatkan di pagi hari jangan lupa madang. Merah madang ini mulai terjal guys, semaput. Ini masih seger ya guys, habis madang ini. Saya berangkat dari rumah jam 5 pagi pun udah madang guys, karena tahu diri bahwa ketika sampai sini jam 7 yang harusnya makan pagi atau sarapan ini udah mulai susah. Nah itu udah mulai terjal. Itu di sini nggak ada warung bakalnya guys, jadi jam berapapun kita madang. Woyo ini kita menuruni turunannya sangat terjal sekali. Dan anehnya dan uniknya bin ajaib, jalannya bagus guys. Biarpun kayak gini jalannya cantik guys, bagus. Nah itu nggak terasa bukit di depan udah terlihat dekat, padahal tadi sangat jauh. Ini terjal, habis ini terjal banget ya. Wah bahaya ini. Oke kita lanjut sampai temunya Semlohe. Ini terjal banget. Woi dan oke matikan dulu. Woyo setelah tadi nurunin lembah sampai sedangkal-dangkalnya ya, sampai ujungnya lembah sih, sekarang kita naikin bukit lagi. Ini pembolangan saya setiap hari itu, nanti saya videokan. Setiap hari kayak gini guys, melewati lembah, arungi bukit, sambil perangas penges menatap hari. Iya, biarpun susah dibikin senang, biarpun senang jangan terlalu senang ya. Woi ular itu guys. Ada ular tadi, tahu lihat. Ular aja perangas-perangas di pagi hari, apalagi saya. Wajib perangas-perangas. Ini nanjak terus ini nanjak terus. Dan anehnya wal bilang ajaib, saya bacakan lagi ya, karya ilmu nyata uang rakyat untuk rakyat, itu tulisannya. Memang pemerintah daerah sini bagus banget ya pengelolaannya. Ini jalan yang jarang diakses bahkan oleh motor guys, walaupun ada truk, memang ada truk, jarang diakses bahkan oleh motor, tapi jalannya bagus kayak jalan tol. Itu tadi saya di bukit sana, sebelah sana. Woyo ini manjat terus, tinggal manjat terus sampai puyeng palanya. Oke kita lanjut sampai yang Semlohe. Woyo Oke woyo. Ya pagi ini udah sampai. Dari tadi perjuangan yang sangat hebat, karena jalan tidak hanya mulus di jalan sehingga tidak semua terdokumentasi perjalanannya guys. Yang jelas sudah sampai sini lagi guys.
Ora umum-umum ora. Ini truk udah sampai sini. Ini sungai, pernah saya dokumentasikan dengan kontur batuannya yang menjulang-julang di tengah sungai, seperti itu. Tapi sekarang, pasir-pasir yang ada di atas ini udah keambil semua oleh truk-truk pasir yang seperti monster, saya bilang ya. Jalan sungai bisa jadi jalan, ini sungai kering bisa jadi jalan. Tapi seperti itu, itulah gunanya yang namanya jalan atau alat transportasi. Ini sungai yang dulu airnya masih sangat tinggi, ini kedungnya di sini. Oke, saya bolang di sini sambil ketapat-ketepet. Ini mulai dari nol lagi di sini. Di sini batunya banyak, tidak hanya giok, batar besi atau black jet. Ini kita nemu black jet ya gini. Oke, masukin kantong. Ada juga tapak jalak, ada juga batuan-batuan lain. Batuan yang terlihat ini hitam-hitam, ini juga dari jenis klebes katanya. Ini dari jenis klebes, guys. Nih. Batuan kayak gini biasa atau fungsinya biasanya digunakan untuk aquascape yang di dalam akuarium ya. Akuarium itu pemandangan akuarium atau aquascape dibuat seperti tebing-tebing dan gunung-gunung. Contohnya ini batu kayak gini udah terlihat seperti tebing ya, ditaruh di akuarium di tengah. Tambahan ini tambahan itu, pinter-pinter Anda mendesain sehingga seakan-akan itu seperti pegunungan atau gunung di dalam air. Nah, itu semua ada fungsinya sebenarnya. Cuman kalau batuan kayak gini kan harganya kan taker truk, guys. Nih konturnya dari batuan klebes aquascape. Ada juga dari jenis yang namanya cricket, guys. Batuan cricket. Katanya untuk jenis cricket itu lebih keras dan banyak sekali garis-garis tali air. Ya seperti itu. Dan konon katanya kriket ketika dimasukkan ke dalam air itu enggak itu ya, guys, enggak gampang lumutan. Seperti itulah bunyinya. Ini juga dari batu bulu monyet. Nih, dercikan air udah enggak sekeras dulu ya. Oke, kita bolang, guys. Ini ada ros kuat. Ini ada apa ini? Ini giok apa bukan ya? Woyo, kita ceter. Oh, ini dari jenis bulu monyet, kita buang. Ini ada ros kuat di sini atau kuarsa berwarna pink seperti ros apa ya? Ros gue alah ngertinya Kak Ros di Upin Ipin ya. Oh, mendal. Oh, kita lihat. Kayaknya tapak jalak itu loh, guys. Ini tapak jalak timbul apa ya? Bener toh? Bener, guys. Tapak jalak timbul dari kejauhan. Batunya putih, uratnya putih, apa sangar nian. Tapi mbuh iki tapak jalaknya ternyata menceng. Ayo lambemu. Oke, kita cek ya, ini dari jenis batu apa. Siapa tahu ini dari giok. Keras banget, guys. Aduh, nyelati meripat. Biasanya nyelati perjilan, ini nyelati meripat, guys. Ini kita lihat dari batu apa. Ini keras banget. Seperti konturnya seperti batu giok, beratnya ya segini berat ternyata. Ini timbul, tapak jalaknya timbul dari alam. Ini juga ada lagi di sini. Oh, ini malah presisi ini di sini. Wih. Ini harus dicek dulu ya. Ini kalau batu lintang terlalu berat. Ini mirip dari jenis neprit-nepritan. Aduh. Son. Oh, masih terselamatkan. Ini tapak jalak timbul ini, Son. Oh, tapi agak turun dikit ya. Ini benar-benar tali airnya timbul. Ini dari alam. Seperti ini dan bisa ditemukan mungkin yang lain kalau kita teliti. Ini batunya besar dan belum teridentifikasi, guys. Oke, kita geder lagi. Seperti batu lintang loh, guys. Tapi berat. Ini beratnya masa jenisnya mirip giok. Ini giok lah saya nyebutnya inilah. Ternyata bener, guys. Ini giok, guys. Giok pink ini, guys. Ini bukan batu lintang lagi. Ini batu giok. Ini harus dibawa pulang karena ini langka. Ini pink dan putih. Ada warna semburat hijaunya. Ini berat. Masalahnya saya yang agak tanda tanya ini kalau lintang, ini kulitnya nggak kayak gini, dia berat dan dia tapak jalak ini bahan tunggal ya. Wah, tapak jalaknya kelihatan kan, tali airnya. Walaupun agak naik turun, tapi ini termasuk golongan tapak jalak dan ini timbul dari alam.
Oke, ini giok pink, mantap jos, Nian. Kita taruh di atas ini. Perjalanan masih jauh menuju pencarian yang ada gajah dan selalu woyo-woyo. Oke, kita lanjut. Ini ada satu temuan yang luar biasa atau lain daripada yang lain, tidak seperti yang apa saya pikirkan. Ini diantara ini ada biji-bijian banyak banget. Ini, oke, ini kita review. Ini biji kopi yang udah tercerna atau kiluak apa kampret bro? Kampret lah. Kampret ya. Ayo sangar ya. Ngomong be luak bro, men sangar. Ini dimakan oleh sebuah kelelawar. Kalau luwak itu bentuknya feses ya, jadi bentuk kotoran tapi gumpal-gumpal menjadi satu biasanya. Kalau ini dari kelelawar atau kampret, ini dari buah jenitri juga dan buah kopi. Ini lagi dikumpulin. Kalau udah dimakan hewan biasanya kualitasnya juga yang terbaik, biasanya dipilih hewan. Seperti halnya durian aja yang udah krokotin bajing itu yang terbaik. Ini lagi dipilih nama teman saya yang sangat berangas, apa aja dimakan dia. Yo itu merangas mau nih. Iya, ini lagi dikumpulin udah dapat banyak buat dijadikan kopi kampret ya. Bisa jadi karena ini bener-bener pilihan guys. Jangan disepelekan seperti halnya kopi luwak. Hewan luwak dia memilih kopi bukan kopi mentah yang dimakan, pasti yang udah matang dan pasti yang paling manis ya. Begitu juga kampret. Buah sawo pun kalau yang udah dimakan kampret itu buah sawo yang paling manis biasanya. Karena udah punya naluri untuk memakan buah-buahan yang terbaik. Ada gajah dalam setiap pembolongan saya. Dan selalu indah, refresh, segar di alam bebas ini. Sehingga kita lanjut untuk temuan selanjutnya. Kita nuturin ini dulu ya guys. Iya, sekali ndayung 2-3 pulau terlampaui. Seperti itulah peribahasanya. Woyo. Ini calon kopi kampret ternikmat di dunia. Kopi kampret ternikmat di dunia. Woyo. Ini guys, bolong di sungai kering kayak gini. Sambil neliti batuan-batuan, ini ada sekis juga di sini. Ini kita nemu potongan hijau ini hijau. Ini hijau di sini. Nah, ini ternyata dari jenis kuarsa atau sekis ya. Kita buang aja. Keluar sekis juga di sini, guys. Ini batuan-batuan kayak gini banyak ya. Nah, ini apa? Sekis, guys. Oh, giok, guys. Ini masih muda banget. Dalam artian masih muda. Itu bercampur kapur. Biasanya bercampur bulu monyet. Oke. Itu nggak bakal tua ya. Dikatakan muda itu artinya itu masih mentah lah, seperti itu. Nih, di sini pemandangannya. Oke, itu suara burung. Burung apa ya? Pik pik pik. Oh, ciblek gunung. Nah, ini harus teliti. Di sungai kering kadang malah jadi susah. Paling enak benernya ketika surut, awal surut ya. Ketika musim hujan pun nggak enak, ini pasti banjir. Tapi kalau awal surut, tatanan batunya itu masih tertata rapi. Ini neprit ya. Kuarsa bro. Iya. Oh, black jet ya. Oh, sekis guys. Ini tembusnya sangar banget. Batunya kayak mana batunya? Lintang lah, bisa dikatakan batu lintang seperti itu. Ini mau temen loh. Black jet. Oh, ini serpentin guys. Oke.
dari serpentin. Ini dulu di sini di bawah ini ada giok yang disimpan, tapi lokasinya ketika terang kayak gini malah susah. Nah itu waktu di sana itu pernah inget enggak lokasi ini? Ini yang batunya ada tawonnya itu. Yang sering nonton atau rutin nonton video saya pasti masih ingat-ingat enggak ya di sana. Di sana itu waktu itu ada tawonnya. Ini saya waktu itu kan lagi airnya masih gede ya, lumayan. Sekarang kesini lagi posisi sudah surut malah ya, sama sekali nggak ada airnya. Seperti itu. Karena ngomong-ngomong udah hampir sebulan ya. Di sini hujan, pernah hujan, cuman nggak sering atau bisa dikatakan udah kemarau. Ini dulu di situ ada tawonnya. Nanti kita cek masih ada tawonnya apa enggak. Satu gioknya hijau seger waktu itu. Nah ini kita nyarinya kalau udah lokasi ini di perairan kayak gini guys. Nah itu siapa tahu giok itu agak hijau itu. Itu giok kedua, coba. Tapi kulitan giok itu nggak kayak gitu biasanya. Kulitannya dia kayak kulitan kapur biasanya. Sehingga tahu nih nang kene wingi ya. Apa nang kana nang kana. Nah itu guys. Ini guys, ini kita lihat bahan apa? Dari jenis kuarsa juga bagus, lumayan ada warna-warnanya. Sebenarnya kalau lokasi ini dekat dengan motor aja itu enak sekali guys. Apalagi dekat dengan mobil ya, apa saja bisa dibawa. Ini nyarinya di ini tertimbun dalam perengan tanah biasanya. Batunya kayak gini. Nah itu. Di antara itu pasti ada giok guys. Pasti. Nah, kalau di sini memang kayak gitu sih. Jadi batu yang di sungai memang asalnya dari atas tetap. Wah udah nggak ada guys, tawonnya udah nggak ada ini. Nah itu batu lintang, blackjet, itu batuan-batuan apa. Oke kita lanjut. Ini kita masih nelusur ini. Kali ini yang ke bawah belum pernah saya dokumentasikan. Oke kita lanjut. Nih areanya mantap kan ya, mantap jos. Areanya seindah ini kayak batuan semua ya, menjulang-julang tinggi. Ini ada kadal teman saya. Halo Dal, gimana kabar Dal? Udah madang belum Dal? Oh itu ada putih-putih batu lintang toh, batu lintang guys itu guys, tak kira giok. Memang di sini harus teliti ya, banyak sekali lubang-lubang juga, lubang hewan itu. Di dalam entah lubang luak atau garangan di sini. Kalau di kampung garangan itu berlubang ya guys, nggak kayak di kota ya. Garangan ya. Kalau di kota garangan pakaiannya necis guys, mantap jos. Kalau di kampung kayak gini guys. Tuh. Wow, ini ada giok kayaknya guys. Coba kita cek. Iya guys, ini giok guys. Nah, oke. Ini gede nih guys, gede banget ini. Ini. Ini tembus pasti. Oke kita ceplek. Nah ini dari jenis giok pasti ya. Ini udah pasti banget. Gede guys. Ini sempelan batu gede nih. Ini di sini kuning, di sini hijau. Kalau diketuk dia bunyinya tok 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 tok. Karena memang dia bersap-sap guys. Nah ini dia batunya berlapis-lapis. Nah ini retakan ini ternyata radikal ya sampai dalam. Maka dari diketok dia bunyinya nggak ting. Jadi seakan ada rongga. Batunya padat, cuman dia penuh retakan di sini. Nah itu sampelnya kayak gini. Tapi ini tembusnya tak jamin dalam ini guys. Cuman gede, nanti gampang ini. Ini kita taruh sini aja karena kita mau review banyak hal di sini, bukan hanya satu hal. Ini sudah mulai banyak temuan ya. Ini kita harus cek. Ini udah pernah tak video. Ada yang akar, dalamnya ada akar lagi. Nah itu ada pohon lagi, terus akar lagi. Oke kita lanjut. Indah sekali kan? Iyalah kayak indah. Jos banget pokoknya. Nah itu kita jalan lah ya. Tuh dong. Wih, di bawah-bawah sana
Ini spotnya bagus kalau makin bawah karena pencari pasir juga jarang di daerah bawah karena truk nggak sampai sini, nggak mampu ya. Wuyo kita lihat apa guys? Ini guys, ada kita nemu giok guys. Itu di bawah, itu lagi mungkin bisa jadi giok. Ini batunya bentuknya kayak apa ya? Nanti kita review aja. Di sini bisa jadi ini sebuah giok guys. Tapi kita harus lihat atas ya, takutnya ada ular atau gugur. Ini ada batu kayak gini. Nah ini, dia batu sudah ngelempeng. Batunya ngelempeng seperti meja. Nah itu bagus ya. Nggak tahu sebesar apa, tapi ini bisa juga jadi meja guys kalau kena ini guys. Nah itu batunya. Wuyu. Ini kita cek. Ini giok tapi masih muda atau bisa dikatakan giok mentah ya. Terus ini juga ini dari jenis sekis. Kalau ini bisa jadi giok, cuman kita noelnya gimana ya. Susah guys. Oke kita lanjut. Ini guys, ini kita nyempel di daerah situ. Nah daerah sini, ini di hulu sungai kecil. Ada sungai kecil kayak Kalen, kecil banget, bahkan airnya pun nggak ada. Cuman ketika musim hujan airnya banyak. Ini nyempel dari depan itu, berarti kemungkinan ke atas itu juga batunya bagus-bagus. Tapi nanti ya kita jadikan beberapa konten untuk sungai kecil itu sendiri. Ini ada yang kristal lumayan bagus. Nah ini seperti agar-agar seger banget. Ini udah dari jenis giok, entah itu neprit atau indokres atau jedit ya. Tapi dari jenis giok. Ini juga ada model kayak gini, yang doreng-doreng kayak gini, doreng zebra. Itu dari jenis apa nggak tahu ini. Iya. Ini kita masukin kantong. Akan ada gajah, atau ada gajah di dalam konten selanjutnya, karena ini akan saya bagi menjadi beberapa konten. Ini nanti mungkin terakhir ini, untuk di konten terakhir ini di depan sungai ini ada muara kecil. Ini sungai kecil Kalen, dia semacam kayak jalan air untuk gunung atasnya. Dan kita mau lanjutin untuk yang ke depan dulu. Nah sampai bawah nanti lihat apa saja, dan harus teliti sampai ke sini. Wow, silit, itu ada silit, jadi harus teliti. Kita harus neliti di tepian kayak gini ya, sehingga nemu yang istimewa ataupun yang bagus-bagus. Karena pesanan yang bagus-bagus memang banyak, karena memang barang bagus tidak mudah. Seperti itulah bunyinya. Untuk konten kedua tunggu saja hari besok ya. Yang jelas kita mau ke sana dulu. Ini pengecekan terakhir paling. Setelah sampai sana berapa kilo lagi kita jalan. Bersama channel saya Master Golden. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, dan saya doakan yang nonton video ini diberkahkan rezeki, dilancarkan rezeki, dan selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos, wir, jos. Itu, wah dia nemu bahan tunggal giok ternyata, semangat sekali, dongkel pak, masyarakat kuat. Oh gede tau, dia nemu bahan giok tunggal hijau seger. Hehe, woyo